Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Planet Karir yang akan menjelaskan apa itu design thinking aplikasi kami Planet Karir. Saya selaku ketua kelompok Arya Wangsa Bimantara, NIM 18820519, dan teman saya Arul Yani Muhtar dengan NIM 18820518. Kami dari Angkatan 18 S1 Teknologi Informasi kelas 05. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu initial product requirement. Yang pertama, menentukan persona. Sebagai induknya, itu adalah pekerja dan pemberi kerja. Demografiknya ada 4, yaitu warga Indonesia, segala umur, pencari kerja, dan pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa seperti perusahaan atau PT atau sejenis perusahaan UMKM rumahan. Objektifnya yaitu mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, memberikan banyak pilihan dalam mencari pekerjaan, menurunkan angka pengangguran, lalu membantu penyerapan tenaga kerja secara merata. Kriterianya adalah pencari kerja yang ingin mendapatkan kerja sesuai skill dan minat, dan perusahaan atau pemberi kerja mendapat pekerja sesuai kriteria mereka. Lalu selanjutnya, hipotesis. Di hipotesis ini kami menjelaskan bahwa pada saat ini tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan lapangan pekerjaan terbatas yang mengakibatkan kesulitannya para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka. Begitupun juga dengan perusahaan atau pemberi kerja yang sangat sulit mencari pekerja yang memiliki skill sesuai kriteria mereka. Lalu objektifnya membantu para pencari kerja untuk memudahkan mencari pekerjaan yang sesuai skill dan minat mereka, serta membantu para perusahaan atau pemberi kerja mencari pekerja yang sesuai skill dan kriteria mereka. Di sini hipotesis kami menjelaskan bahwa sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan perusahaan pun juga sangat sulit untuk mendapatkan pekerja yang SDM-nya mumpuni atau sesuai kriteria mereka. Lalu objektif kami itu ingin mencarikan solusi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan para perusahaan pun mendapatkan pekerja yang mereka inginkan. Lalu empathize piece. Di sini memvalidasi mental model dan penentuan persona. Persona pertama, main goal-nya dapat pekerjaan yang sesuai skill yang dimiliki. Triggernya, yang dalam internal, pencari kerja dengan sedikit pengalaman kerja. Lalu mencari pekerjaan yang sesuai masih susah. Lalu dari eksternalnya, tuntutan menafkahi keluarga. Di sini yang bagi sudah menikah, mereka memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Lalu action, mencari pekerjaan sesuai kemampuan dan mencari kerja ke berbagai platform di media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Mereka mencari di media sosial karena banyak sekali, mereka agak bingung juga. Lalu di rewardnya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, lalu pengalaman bertambah. Lalu selanjutnya investment, waktu yang dihabiskan untuk mendaftar pekerjaan dikarenakan mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang kedua, ke pekerjaan yang ketiga, mendaftar tetapi belum cocok sehingga membuang-buang waktu. Lalu yang persona kedua,
main goalnya sama, dapat pekerjaan sesuai skill yang dimiliki. Triggernya, perusahaan terlalu pemilih dalam mencari pegawai, lalu tidak sesuai gaji dan fasilitas. Selanjutnya, eksternalnya, tidak ingin menyusahkan orang tua. Ini bagi mereka yang para pemuda yang belum menikah tentunya, tentu tidak ingin menyusahkan orang tua sehingga mereka ingin mencari pekerjaan yang sesuai. Lalu actionnya, mencari pekerjaan, lalu mendapat pekerjaan, lalu mendapatkan penghasilan atau gaji. Rewardnya, mendapat gaji yang sesuai, lalu yang kedua merasa puas dan beban berkurang karena sudah bisa mencari pekerjaan. Investmentnya, biaya yang digunakan untuk mendaftar pekerjaan. Jadi terkadang ketika kita mendaftar pekerjaan, tidak hanya satu ataupun dua kita merogoh ongkos, entah itu dari biaya perjalanan, biaya makan, biaya pendaftaran, biasanya ada saja seperti itu. Lalu kita memvalidasi masalahnya. Dari data yang diperoleh dari kedua persona, maka kesimpulan kami sebagai berikut. Main goalnya masih tetap sama, dapat pekerjaan yang sesuai skill yang dimiliki. Triggernya, kita rangkap semua dari kedua persona tersebut, yaitu pencari kerja dengan sedikit pengalaman kerja, mencari pekerjaan yang sesuai masih susah, perusahaan terlalu pemilih dalam mencari pegawai, tidak sesuai gaji dan fasilitas. Lalu eksternalnya, tuntutan nafkah keluarga, tidak ingin menyusahkan orang tua. Lalu selanjutnya di action. Di action ini kami mulai coba untuk urutkan, yaitu mencari pekerjaan sesuai kemampuan, mencari kerja ke berbagai platform di media sosial, mendapat pekerjaan, lalu mendapatkan penghasilan atau gaji. Rewardnya, mendapatkan gaji yang sesuai, pengalaman bertambah, lalu merasa puas dan beban berkurang. Investmentnya, biaya yang digunakan untuk mendaftar pekerjaan, waktu, biaya, dan tenaga yang habis untuk mencari pekerjaan. Lalu di user journey map ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Arul Zain Mukhtar. Silahkan. Di user journey map kami akan menjelaskan tentang main goal, yaitu dapat pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki. Terus main flow di sini terdapat beberapa. Pertama, mencari pekerjaan sesuai skill dan minat. Terus dipanggil perusahaan atau pemberi kerja untuk bekerja, lalu bekerja sesuai aturan. Terus mendapat penghasilan atau gaji. Di action terdapat mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, mendaftar pekerjaan yang diinginkan dan mendapat pekerjaan, mengiklankan jasa di sosial media, lalu bekerja sesuai aturan, mendapat penghasilan atau gaji yang membuat mereka senang atau happy. Ada problemnya, belum tentu diterima bekerja, gaji tidak sesuai, jarak pekerjaan terlalu jauh, dan bersaingan ketat. User journey map yang kedua, main goal dapat pekerjaan yang sesuai skill yang dimiliki. Main flow-nya, mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, dipanggil perusahaan atau pemberi kerja untuk bekerja, dan mendapatkan penghasilan atau gaji. Action-nya, mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, mendaftar pekerjaan yang diinginkan, mendapat pekerjaan, dan mengiklankan jasa di sosial media, dan bekerja sesuai aturan, dan mendapat penghasilan atau gaji yang membuat mereka senang. Problem, belum tentu diterima bekerja, gaji tidak sesuai, jarak pekerjaan terlalu jauh, persaingan ketat. HMW-nya, membantu menghemat waktu, membantu menghemat tenaga, membantu mencari pekerjaan, memudahkan mencari informasi,
dan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Lanjut. Di sini akan menjelaskan tentang prioritas challenge. Di impact-nya terdapat membantu menghemat waktu, membantu menghemat tenaga. Di reach-nya atau fit terdapat memudahkan mencari informasi, membantu mencari pekerjaan, dan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Next. Di value proposition untuk para pencari pekerja yang ingin mendapatkan kerja seperti yang diinginkan sesuai skill dan minat mereka. Di UX atribut sinyal dan metrik terdapat dua fokus. Di atribut yang pertama terdapat usefulness dan satisfaction. Terus efektivitas. Terus yang di kedua, tantangan membantu mencari informasi pekerjaan yang sesuai keinginan, memudahkan saat melihat informasi perusahaan yang dituju. Di bagian signalnya, user berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan. Di bagian metric to measure, terdapat jumlah pengguna aplikasi bertambah atau download dari Play Store bertambah. Untuk yang kedua, efficiency emotion impact, di tantangannya terdapat membantu menghemat waktu dan tenaga saat mencari informasi pekerjaan. Di signalnya, user tidak perlu keluar dan bertanya-tanya tentang informasi pekerjaan. Di metric to measure-nya terdapat waktu yang diperlukan menjadi efisien. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang identity phase. Yang pertama, generative design. Di HMW-nya terdapat membantu menghemat waktu, membantu menghemat tenaga, atau membantu user agar paham dan mendapat informasi yang diinginkan. Terus membantu mencari pekerjaan, memudahkan mencari informasi, dan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia atau membantu user untuk mengurangi biaya dalam proses mencari informasi. Lalu mengajak user menggunakan kembali produk kita atau membagi share ke orang lain, dan membuat pengguna puas dan investor rela mendanai. Untuk Pirate funnel terdapat action, idea, execution, aktivitas, relation, referral, revenue. Di action terdapat mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, mendaftar pekerjaan yang diinginkan, mendapat pekerjaan, bekerja sesuai aturan, dan mendapat penghasilan atau gaji, dan bisa mengiklankan jasa di sosial media. Di idea terdapat banner atau ads, mendapat beberapa fitur dan dapat memberikan informasi pekerjaan atau dapat memperlihatkan lokasi tempat kerja. Dan di sana kita bisa meng-share dari kerabat untuk menggunakannya. Simple dalam mengoperasikan aplikasi. Terus kita bisa sync up, sync in, dan sync out. Kita bisa merekomendasikan pekerjaan yang sesuai, share dan filter location. Terus terdapat gamification, share, dan bekerja sama dengan perusahaan. Di skenario mapping terdapat HMW, yaitu membantu menghemat waktu, membantu menghemat tenaga, atau membantu user agar paham dan mendapatkan informasi yang diinginkan, membantu mencari pekerjaan, memudahkan mencari informasi, membantu user mengurangi biaya dalam proses mencari informasi, dan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Lalu mengajak user menggunakan kembali produk kita, membagikan share ke orang lain, atau membuat pengguna puas dan investor rela mendanai. Terus terdapat Pirate
funnel action, activation, revenue action, skenario ideal. Di action terdapat mencari pekerjaan sesuai skill dan minat, mendaftar pekerjaan yang diinginkan, mendapat pekerjaan, bekerja sesuai aturan, mendapat penghasilan gaji, dan mengiklan jasa di sosial media. Di skenario terdapat tidak mendapatkan pekerjaan, berubah pikiran sebelum memilih, tidak sesuai gaji, terlalu jauh, dan biaya akomodasi kurang, ingin mencari yang lebih baik. Ideal, banner ads menampilkan beberapa fitur, dapat memberikan informasi pekerjaan, dapat memperlihatkan lokasi tempat kerja, share dari kerabat untuk menggunakan, simple dalam mengurus aplikasi, sync up, sync in, sync out, dan rekomendasi pekerjaan yang sesuai, share dan filter location. Gamification, share dan bekerja sama dengan perusahaan. Next. Terima kasih untuk Ahrul Zaini Mukhtar untuk penjelasannya. Lalu akan saya lanjutkan di effectiveness dan complexity. Di sini ada singing up, singing in, singing out, menampilkan beberapa fitur, rekomendasi pekerjaan yang sesuai, lalu memudahkan mencari informasi, membantu mencari pekerjaan, membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia, membantu menghemat waktu, membantu menghemat tenaga, lalu bekerja sama dengan perusahaan. Lalu di model kanvasnya ini hampir sama dengan seperti yang tadi, tetapi di sini kami tandain di actionnya agar lebih mencolok. Di sini actionnya kita tandai warna merah muda, yaitu mencari pekerjaan sesuai kemampuan, mencari kerja ke berbagai platform di media sosial, mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan gaji. Nah, lalu di diagram flow-nya, ini adalah diagram flow planet karir, yaitu start, lalu masuk ke login. Bila kita mempunyai Facebook atau nomor HP, kita daftar. Setelah verifikasi selesai, kita ke menu utama. Di situ ada 6 fitur populer, semua gender di sekitar umur, skill yang ada pilihannya, yaitu gender, pilih gender laki-laki atau wanita. Di sekitar ini membutuhkan internet hidup. Bila internetnya mati maka akan kembali, jika hidup maka akan langsung mencari pekerjaan. Di umur kita memilih umur terlebih dahulu. Skill, di sini tulis skill yang diinginkan seperti search. Dari keenam fitur ini saya akan menjelaskan apa saja itu. Yang di populer, yaitu pekerjaan yang sedang populer, lalu semua itu pekerjaan semua yang kami himpun di dalam berkas kami di planet karir. Lalu gender, biasanya di saat kita memilih pekerjaan, di situ ada pilihan gender. Di situ kita dapat memilih laki-laki ataupun wanita, karena para perusahaan terkadang ingin mendapat pekerjaan, ingin mendapat pekerja yang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu di sekitar ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang di sekitar kita. Bila ingin kita mengetahuinya, kita harus memiliki jaringan internet. Lalu umur, di sini kami punya fitur umur untuk memilih umur, karena terkadang di dalam pekerjaan ada kriteria umur, jadi kita masukkan umur. Lalu skill, di sini kita masukkan skill agar para pencari kerja lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang mereka inginkan secara instan, yaitu diketik. Nah, ini adalah desain planet karir kami. Ada horizontal logo mark
mockup logo. Di situ ada penjelasan tentang planet karir, apa itu planet karir, buminya, cincinnya, terus bola kuningnya. Nah, ini lalu desain planet karir kami, yaitu yang pertama masuk daftar itu menggunakan nomor HP. Bila mempunyai Facebook maka langsung menggunakan Facebook saja. Lalu bila mendaftar melalui nomor HP, maka kita memasukkan nama lengkap, email, lalu nomor HP. Lalu lanjut, lalu kirim kode yang dikirimkan oleh planet karir, lalu konfirmasi. Di situ kita ada ke-6 menu tadi, ada populer, semua, gender, umur di sekitar, lalu saat di sekitar bila tidak ada jaringan internet maka ada notifikasi hidupkan GPS terlebih dahulu. Untuk mengakses perintah ini diperlukan akses internet. Nah, di situ kita memerlukan akses internet. Lalu skill seperti pencarian search, bila kita mengetik mesin lalu keluar semua mesin industri, potong, kendaraan, seperti itu. Lalu terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok planet karir. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.